Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nama minggu kita hari ini yaitu minggu yang kelima setelah Trinitatis. Cintailah pendidikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengikuti ibadah minggu keluarga di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 112 ayat 1 sampai 2. Haleluya, terpuji mata Tuhan debata dibandingkan basana sai tunggir birmahitabe pasangap debata tai ibana sirohana sangap hagugun hatugun hapistaran dea mata dari gijang. Haleluya di Yesusi talehon hasangaponi ngampe puji-pujian di lehon domudarnai mamurihita sasude para de hati goran dengan parsaurata tutuhata padiana sanggap betuhuriana. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat yang ketiga.
sertai kami Tuhan dengan cahayamu. Jadikan kebenaran pemandu yang teguh. Hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 162 ayat 1 ditambah 7. O debata Masai baga duduk dosaku nasoado dikanon natau hapurusaku. Tuasimi marohaki sai sesama dosaku. Tula bumi matodiki dungkos muse hosaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat yang pertama.
kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah mendiami hati kami. Kau mahkota kurnia, Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dari Amsal pasal yang keempat, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Demikian bunyinya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat yang keempat. Saipa pulik rohanami, gabi panguloy diho, asa marsahalahami, lau maka tindagon ho, inganan nurohanami, toni bimangguhi, pakai dohot nolunami, gabe ulami. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita
dapat kita lihat di lembar warta jemaat yang telah disediakan oleh Huria HKBP. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat yang pertama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, dan salam sejahtera dan salam sehat, khususnya untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih beribadah di rumah dalam fase new normal pada saat ini. Biarlah kiranya sukacita yang daripada Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita di tengah minggu kita pada saat ini. Dan marilah kita menyambut firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, kecil maupun besar, tidak terkuat kecuali tentunya pernah berbuat salah. Baik itu kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Demikian juga saudara-saudara, kita mengetahui dalam tokoh Alkitab seperti Musa dan Daud yang adalah pemimpin dan juga raja atas bangsa Israel yang sangat dihormati dan diagungkan, namun mereka juga pernah melakukan kesalahan bahkan kejahatan yang besar. Itulah sebabnya saudara-saudara, sering kita dengar dengan satu istilah nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Karena tidak ada yang sempurna, kita sebagai pengikut Yesus Kristus
perlu selalu mau bersedia diperbaharui melalui pengajaran, melalui pendidikan, baik secara formal maupun non formal, terlebih menerima pengajaran yang sempurna dari Yesus Kristus melalui firman-Nya. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam pengajarannya di kaki sebuah bukit di daerah Galilea, Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang yang mendengarkan pengajarannya, yang intinya saudara-saudara agar tidak dengan mudahnya menuding atau menghakimi sesamanya. Tuhan Yesus membuat dengan satu perumpamaan. Dikatakan tadi, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ibu bapak saudara-saudara, sesungguhnya ini adalah kiasan kepada orang-orang Farisi, yaitu orang-orang yang mengalami kebutaan secara rohani, di mana orang Farisi suka melakukan hal-hal yang kelihatan beribadah dan sepertinya melakukan perintah Tuhan, namun sebenarnya mereka lebih suka melakukan apa yang mereka anggap lebih menguntungkan diri sendiri, menuding dan juga menghakimi sesama sebagai orang berdosa, seolah-olah dirinya tidak berdosa, seolah-olah dirinya tidak pernah bersalah, seolah-olah dirinya tidak pernah silap. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui renungan ini Yesus juga menasihatin kita sebagai umat pilihannya, agar dalam kehidupan bersama sebagai warga gereja yang adalah tubuh Kristus, ketika melihat sesama kita berbuat kesalahan, janganlah kita dengan mudah menuding dan menghakiminya sebagai orang berdosa. Tetapi hendaklah kita mau menegur, mau menasihatinya agar berbalik dan tidak melakukan kesalahan lagi. Kita juga saudara-saudara diajak lebih dahulu membereskan diri sendiri, baru kita terpanggil untuk membereskan orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus di zaman ini, kita dipanggil untuk terus mau koreksi dan mawas diri, agar kita tidak jatuh ke dalam penghakiman, membebaskan diri dari kecenderungan manusia yang merasa sudah tahu walaupun belum tahu, membebaskan diri dari kecenderungan manusia yang melihat kesalahan orang lain tanpa melihat kesalahan diri sendiri, mencintai pendidikan agar kehidupan kita, hidup kita lebih baik untuk hari yang akan datang, sebab kita semuanya satu adanya di dalam Yesus Kristus, satu adanya yang menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada minggu ini, untuk kami boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain dan juga menerima satu dengan yang lain tanpa melihat kesalahan, dosa yang diperbuat oleh orang lain. Dan kami diajak melalui firman-Mu untuk saling menasihati, mengampuni, dan saling mengingatkan sebagaimana kami adalah anggota tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Oleh karena itu Bapa, dalam menjalani hari-hari kehidupan kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, yang beribadah di gereja, ataupun di mana kami berada saat ini, supaya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan memberikan berkat-Mu,
Tuhan memberikan kesehatan, khususnya menjagai kami dalam masa virus corona yang masih mewabah pada saat ini. Di dalam memasuki fase new normal, kami senantiasa sebagai umat-Mu yang mencintai kesehatan, tetap menjaga protokoler daripada apa yang diberikan atau yang disarankan oleh pemerintah kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, kekuatan kepada mereka. Yang sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Yang bersukacita, biarlah Tuhan tetap memberkati mereka dan memuliakan nama Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, semuanya hidup kami dan keluarga kami, pekerjaan kami, apa yang kami pikirkan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marsinon dan ngoluku di igil Jesusin manang di dia peyau tok tong huingoti tiur marsinodang idoni igil ni Jesus tok tong marsinodang panondang doa tutu ikon hobas magurupi akan nagalein jala burju makobasi songon tuhatain tiur marsinodang idoni igil ni Jesus totong marsinodang panondang doa tutu Tuhan nurupi mau saya jaga rohaki asam marsinodang ngau honang tiruwoki tiur marsinodang idoni igil ni Jesus totong marsinodang panondang doa tutu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu.
untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom